Kar Alimuddin BHMM. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Puja Altiar selaku Direktur PT Cipta Daya Inovasi. Kepada Bapak Puja Altiar, kami persilakan. Terdengar? Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, yang pagi ini tadi diwakili oleh Dr. Handers Rahmadi Widiharto, MA. Yang terhormat, Dr. Zulfikar Alimuddin, Founder Guru Inovatif. Beliau berdua tadi secara virtual. Yang terhormat, Pengembang Teknologi Pendidikan PTP Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Irfana Steviano, SPD, MED. Terima kasih Pak sudah berpartisipasi. Yang terhormat Kepala BBGP Provinsi DIY, Dr. Adi Wijaya, SPD, MA. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat kementerian, badan, lembaga, sekolah, dinas, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan mohon maaf jika ada salah pengucapan nama, jabatan, gelar, instansi, mohon dimaafkan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, seluruh Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, pejuang pendidikan, baik yang hadir secara online lewat live stream YouTube ya, dan terutama yang hadir di ruangan ini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua di acara Guru Inovatif Conference 2024. Dan last but not least, saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya kepada tim Guru Inovatif, Pak Iksan dan seluruh personel Guru Inovatif atas kerja kerasnya telah berhasil menyelenggarakan Guru Inovatif Conference 2024. Mungkin tepuk tangan untuk tim Guru Inovatif. Luar biasa eventnya. Oke, sudah semua ya. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, saya boleh tes konsentrasinya enggak? Ini masih pagi soalnya. Boleh ya? Oke. Bapak Ibu ada yang masih ingat nama-nama planet di tata surya sesuai urutannya? Ada masih? Wah, nggak banyak yang ingat ya. Yang masih ingat nama-nama planet boleh tunjuk tangan? Oke. Ada yang mau ini coba tes ingatannya? Siapa? Ibu? Oh iya, boleh Ibu. Boleh berdiri Ibu mungkin? Ada mic mungkin bisa di... Oke, pagi Ibu. Selamat pagi Bapak, pagi, dan Bapak Ibu dengan... semuanya. Perkenalkan dengan saya Sri Isnawati dari Bantul. Ibu Sri ya? Iya, Bu Isna. Pelan-pelan Bu, kita bareng-bareng ya. Nama-nama planet saya di sering tata surya. Di tata surya kita. Mulai dari yang terdekat dengan matahari. Oke. Bareng-bareng ya.
Oke Bu. Satu, pertama Merkurius, Merkurius. Dua, Venus, Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nggih. Mantap, tepuk tangan Oke. buat Bu Sri. Atau biasa saya mengajarkan kepada anak-anak Meve Buma Yusaune, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oh, Nggih, oke, itu, mantap, ya, mantap. nggih. Apa tadi Bu Sri? Singkatannya Bu Sri? Meve Buma Yusaune, Menve Buma Yusaune. Yusaune. Nggih, Luar iya. biasa. Terima kasih Bu Sri. Iya, Tepuk tangan buat Bu sama-sama. Sri. Kalau Pluto udah nggak masuk ya Bu ya? Tidak, Pak. Udah ya, udah dipecat dari planet ya. Oke, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya. Ini orang kenapa sih pagi-pagi nanya-nanya nama planet gitu. Jadi waktu saya naik ini tadi Bapak Ibu ke stage ini saya lihat luar biasa banyak sekali guru-guru kita di ruangan ini. Saya tuh langsung teringat sama salah seorang guru saya, Ibu Ambar namanya, Bu Ambar. Beliau guru fisika waktu kelas 2 SMA. Nah, Bu Ambar ini kenapa bisa masih saya ingat itu, saya ini kan usianya udah 30-an ya, jadi nggak banyak sebenarnya nama-nama guru yang masih saya ingat, jujur aja. Tapi Bu Ambar ini spesial, masih ingat sampai sekarang. Karena menurut saya Bu Ambar adalah guru paling inovatif yang pernah saya kenal dan mengajar saya. Mau tahu kenapa ceritanya? Oh ya Bu ya, saya ceritain ya. Jadi gini Bu, Pak. Saya dulu sekolah di pinggiran Jakarta, Cijantung, ada yang tahu mungkin nama daerah Cijantung di Jakarta. Waktu SMA, itu bukan sekolah unggulan ya, sekolah negeri. Murid-muridnya juga tidak ada yang luar biasa, ya biasa-biasa aja, tidak cemerlang. Jadi kami waktu itu, terutama saya, sebenarnya kesulitan untuk betul-betul berprestasi di sekolah. Kesulitan untuk bisa belajar memahami apa yang diajarkan di sekolah. Apalagi fisika, kimia, matematika gitu ya. Karena ini POV ya, point of view murid ya Pak Bu. Buat kami waktu itu merasa yang tadi Bu Sri ajarkan nama-nama planet itu buat apa ya diapalinnya? Apa pentingnya buat seorang anak SMA di pinggiran Jakarta buat tahu ya, mana planet yang terbuat dari gas, mana planet yang terbuat dari solid rock. Apa pentingnya mereka tahu mana planet yang berada antara matahari dan Kuiper Belt, mana planet-planet yang berada di Kuiper Belt dan pinggiran tata surya, itu buat kehidupan mereka tidak ada relevansinya sebenarnya. Selain supaya bisa lulus ujian ya. Waktu itu zaman itu masih SPMB, kalau Bapak Ibu masih ingat. Nah itu cuman buat itu aja. Jadi belajar itu sangat momok, karena mempelajari sesuatu yang nggak ada urusannya dengan kehidupan sehari-hari. Bu Ambar memahami itu. Bu Ambar sangat berempati dengan murid-murid beliau, maka Bu Ambar berinovasi. Beliau tidak langsung nyuruh kita menghafal nama-nama planet. Beliau tidak langsung ke papan tulis ya, kasih rumus-rumus, suruh baca buku, halaman sekian, besok ada ujian. Beliau tidak langsung ke sana. Jadi yang waktu itu beliau lakukan adalah Bu Ambar ajak kami ke lab komputer.
kami waktu itu bingung nih lab komputer ngapain fisika ya, karena biasanya pelajaran fisika di kelas saja, tidak ke lab komputer. Nah, di lab komputer itu Bu Ambar memutar DVD. Ada yang masih ingat DVD nggak? Masih ya. Jadi DVD itu buat ini Gen Z, kalau ada yang belum tahu. DVD itu video ya, player. Jadi waktu itu belum ada YouTube, belum ada Netflix. Nah itu beliau putar DVD di lab komputer. Yang diputar waktu itu dokumenter tentang astronomi. Diputar yang dibuat oleh National Geographic dan Discovery Channel. Jadi ada beberapa video seputar astronomi, sejarah ilmu pengetahuan di bidang astronomi gitu ya. Ada yang menarik dari video itu yang masih saya ingat, itu adalah kisah persahabatan dua ilmuwan terkemuka di bidang astronomi. Ada Isaac Newton dan Edmund Halley. Isaac Newton ini yang menemukan teori gravitasi, Bapak Ibu. Kalau belum kenal ya. Kalau Edmund Halley itu yang katanya menemukan komet Halley. Kalau ada tuh di buku fisika tuh, komet Halley melintasi bumi setiap 76 tahun sekali. Nah itu diambil dari nama Bapak Edmund Halley ini ya. Beliau berdua dari Inggris, itu teman ngopi. Jadi beliau tuh suka nongkrong di kedai kopi, sama kayak kita sekarang. Di sana juga beliau suka bertukar pikiran, bertukar gagasan, lewat nongkrong-nongkrong di kedai kopi. Jadi kalau ada orang nongkrong di kedai kopi itu, biasanya obrolannya seserius itu. Yang diobrolin adalah waktu itu Edmund Halley nanya, Newton, kenapa ya matahari, planet-planet bergerak seperti itu gitu ya? Bagaimana kita bisa memprediksi pergerakan planet-planet dan semua benda angkasa di space ya? Kata Newton, oh itu saya sudah ketemu, itu ada di catatan saya. Gitu. Boleh dong lihat, kata Hadley ya. Akhirnya dilihat, wah ini groundbreaking nih Newton, kita mesti terbitkan. Akhirnya Newton lengkapi tulisannya, lahirlah buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Nah ini buku karya Newton yang memuat penjelasan beliau tentang gravitasi, gaya, pergerakan semua benda, dan hubungan dan interaksinya antar satu benda dengan yang lain, yang beliau sebut gravitasi. Ada hukum Newton 1, 2, dan seterusnya. Nah ini mau diterbitkan, tapi nggak ada duit. Kan mahal ya buat zaman dulu nerbitin buku, sampai sekarang juga. Akhirnya Edmund Halley, sahabatnya Newton ini, sampai harus menjual harta bendanya, menggadaikan harta bendanya, supaya punya modal untuk nerbitin Principia karyanya Newton. Konon istrinya sampai ngamuk tuh, istrinya Halley. Bang, habis duit kita bang buat apa nih? Ini demi ilmu pengetahuan yang, gitu, kata Edmund Halley. Akhirnya berhasil beliau terbitkan buku dan sampailah ilmu tentang hukum Newton 1, 2, 3 ke buku fisika kita yang kalau bukan karena jasanya sahabatnya Newton, si Edmund Halley ini, kita nggak akan pernah belajar mungkin teori gravitasi dan seterusnya. Nah, ini berkesan buat saya. Dan akhirnya sampai sekarang masih membekas. Kisah persahabatan ini tidak ada di buku fisika manapun di Indonesia. Dan waktu itu tidak ada yang ngajarin. Gitu ya. Dan padahal storytelling itu salah satu alat paling ampuh untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan ilmu pengetahuan, paling efektif untuk memikat audiensnya.
Tapi kita kebanyakan pengajaran kita, metode pengajaran kita itu lebih banyak menyampaikan informasi saja gitu ya, tidak menceritakan sesuatu secara memikat. Bu Ambar juga bukan storyteller yang handal, tapi Bu Ambar tidak kehabisan ide. Beliau putarkan video, beliau tetap bisa membuat murid-muridnya terpikat dengan fisika lewat storytelling yang diputar di video. Nah, itu inovasi yang saya lihat sangat powerful. Inovasinya simple aja, nggak terlalu wah sebenarnya, tapi efeknya sampai sekarang saya masih ingat kisah itu, Bu Ambar masih saya ingat namanya, dan sampai sekarang saya masih menikmati fisika, matematika, walaupun nggak pinter-pinter amat, tapi masih menikmati sains. Nah ini juga menjadi salah satu alasan kenapa guru inovatif ada, Bapak Ibu. Karena kita kalau mau murid-murid kita berhasil, kita harus dapatkan minatnya dulu, dapatkan antusiasmenya dulu. Dan kita harus bisa berinovasi untuk bisa mendapatkan attention dan minat dari murid-murid kita gitu. Nah, itu yang kita ingin bisa berkontribusi dari guru inovatif. Saya yakin guru inovatif itu guru yang inovatif seperti Ibu Ambar itu banyak. Apalagi guru yang peduli, yang sayang dengan murid-muridnya seperti Bapak Ibu di ruangan ini itu banyak. Tapi nggak cukup. Kita harus terus cetak terus, kita harus bantu terus-menerus para guru, para sekolah-sekolah untuk bisa menemukan metode pengajaran yang lebih inovatif dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kita mau menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan Indonesia Emas 2045 itu bukan kita-kita di ruangan ini yang akan mengisinya ya. Mungkin saya mungkin sudah pensiun. Yang mengisi Indonesia Emas 2045 itu murid-murid kita, anak-anak kita yang bahkan mungkin belum lahir ya, baru lahir mungkin 5-10 tahun mendatang. Kalau mau Indonesia Emas itu berhasil, mereka harus jadi murid yang berhasil. Nah, itu yang membuat kami di Guru Inovatif sangat antusias dan bersemangat untuk bisa berkontribusi di bidang inovasi pendidikan. Supaya kalau kita inovatif, murid-muridnya happy, mereka semangat belajar, berhasil, dan menyenangkan proses belajarnya. Saya mau tutup pakai pantun, boleh? Oke, dimohon cakepnya ya. Mau mancing, tidak ada kail. Beli baju, tidak ada motif. Di balik murid yang berhasil, ada guru yang inovatif. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya berharap dari acara ini kita mendapatkan banyak manfaat. Selamat menikmati Guru Inovatif Conference hari ini. Saya Puja Altiar, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Bapak Puja atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,